Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajri Muharam, nomor induk mahasiswa D1A020438 dari kelas Hukum Tata Negara G1, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang telah diberikan pada saat perkuliahan berlangsung. Materi yang saya ambil di sini adalah asas kedaulatan rakyat. Terdapat 5 asas-asas dalam hukum tata negara. Pertama, asas kedaulatan rakyat. Kedua, asas negara hukum. Ketiga, asas negara kesatuan. Keempat, asas pemisahan dan pembagian kekuasaan. Dan kelima, asas kekeluargaan. Dan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum yang tertinggi dalam negara adalah rakyat melalui wakil-wakilnya dan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Asas kedaulatan rakyat juga dapat disamakan dengan asas demokrasi. Nah, apa sih itu demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Mengenai pemimpin dan wakil rakyat. Pemimpin dan wakil rakyat dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan kesejahteraan dan amanat serta aspirasi rakyat. Dalam asas kedaulatan rakyat, terdapat dasar hukum, yaitu Dasar Hukum Pra-amandemen Undang-Undang 1945 dan Dasar Hukum Pasca Amandemen Undang-Undang 1945. Dasar Hukum Pra-amandemen Undang-Undang 1945. Pertama, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua, rumusan kedaulatan rakyat tersebut membawa konsekuensi adanya supremasi MPR. 3. Rumusan tersebut juga implikasinya hukum yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pada dasar hukum pra-amandemen Undang-Undang 1945 terdapat implikasi di bidang ketatanegaraan. Yang pertama, menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kedua, MPR memilih presiden. Ketiga, MPR yang mendistribusikan kekuasaan kepada lembaga tinggi negara lain. 4. Presiden menerima mandat dari MPR. 5. Kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan presiden seperti yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 6. Kekuasaan yang besar pada presiden. 7. DPR tidak sepenuhnya mengemban dan menyalurkan aspirasi rakyat karena adanya mayoritas tunggal. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu ide parpol tidak bisa berkembang. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai dasar hukum pra-amandemen Undang-Undang 1945. Selanjutnya, saya akan membahas dasar hukum pasca amandemen Undang-Undang 1945. Pada dasar hukum pasca amandemen Undang-Undang 1945 terdapat pertama, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedua, isi rumusan pasal tersebut mengandung makna supremasi konstitusi atau supremasi hukum. Semua kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus berdasarkan konstitusi. Karena supremasi konstitusi dan kehidupan kenegaraan harus berdasarkan konstitusi, maka konstitusi harus dikawal agar tidak dilanggar. Apabila terjadi pelanggaran konstitusi, maka lembaga yang bertindak untuk menegakkan pelanggaran adalah Mahkamah Konstitusi. Sama halnya dengan dasar hukum pra-amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dasar hukum pasca amandemen Undang-Undang 1945 juga memiliki implikasi di bidang ketatanegaraan. Pertama, supremasi konstitusi atau supremasi hukum. Kedua, kekuasaan perundang-undangan ada pada DPR yang terdapat dalam pasal 20. Ketiga, dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Yang keempat, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Yang kelima, kekuasaan presiden dibatasi.
Yang keenam, kekuasaan dan kewenangan DPR menjadi bertambah. Yang ketujuh, Presiden dapat diimplement dalam masa jabatannya oleh DPR, MPR, dan MK. Yang kedelapan, pembentukan DPD sebagai perwakilan daerah. Yang kesembilan, penghapusan DPA, kemudian dibentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Yang kesepuluh, pembentukan Komisi Yudisial untuk mengusulkan Hakim Agung dan pengawasan kekuasaan kehakiman. Yang ke-11, banyak dibentuk lembaga negara bantu. Yang ke-12 atau yang terakhir, beberapa kewenangan presiden yang harus ada pertimbangan DPR seperti gerasi, rehabilitasi perlu pertimbangan MA, abolisi dan amnesti perlu pertimbangan DPR, pengangkatan atau menerima duta perlu pertimbangan DPR, dan masih banyak yang lainnya. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai materi asas kedaulatan rakyat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam penjelasan saya ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.